Dan ini adalah kisah ulama yang dipotong lidahnya karena gemar bersolawat. Dikisahkan oleh Al-Maghfurlah Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Al-Kisah, dulu ada seorang penyair hebat dan sangat terkenal yang bernama Syekh Farasdak, di mana beliau selalu asyik memuji Rasulullah dengan lantunan syair solawat. Suatu waktu ketika Syekh Farasdak melakukan ibadah haji kemudian datang berziarah ke makam Rasulullah dan membaca kasidah di makam baginda Rasulullah. Ketika itu ada seseorang yang mendengarkan kasidah pujian yang dilantunkannya. Setelah selesai membaca kasidah, orang itu menemui Syekh Farasdak dan mengajak beliau untuk makan siang ke rumahnya. Beliau pun menerima ajakan orang tersebut dan setelah berjalan jauh hingga keluar dari Madinah Al-Munawwarah sampailah keduanya di rumah yang dituju. Sesampainya di dalam rumah, orang tersebut memegangi Syekh Farasdak dan berkata, "Sungguh aku sangat membenci orang-orang yang memuji-muji Muhammad dan kubawa engkau ke sini untuk ku gunting lidahmu." Maka orang itu menarik lidah Syekh lalu mengguntingnya dan berkata, "Ambillah potongan lidahmu ini dan pergilah untuk kembali memuji Muhammad." Maka Syekh Farasdak pun menangis karena rasa sakit dan sedih sebab tidak bisa lagi membaca syair untuk Sayyidina Muhammad. Kemudian beliau datang ke makam Rasulullah seraya berdoa, "Ya Allah, jika penghuni makam ini tidak suka atas pujian-pujian yang aku lantunkan untuknya, maka biarkan aku tidak lagi boleh berkata-kata seumur hidupku, karena aku tidak memerlukan lidah ini kecuali hanya untuk memujimu dan memuji nabimu. Namun jika engkau dan nabimu ridha, maka kembalikanlah lidahku ini ke mulutku seperti semula." Beliau terus menangis hingga tertidur dan bermimpi berjumpa dengan Rasulullah yang berkata, "Aku suka mendengar pujian-pujianmu, berikanlah potongan lidahmu." Lalu Rasulullah mengambil potongan lidah itu dan mengembalikannya pada tempatnya semula. Ketika Syekh Farasdak terbangun dari tidurnya, beliau mendapati lidahnya telah kembali seperti sedia kala, maka beliau pun bertambah dahsyat memuji Rasulullah. Hingga di tahun selanjutnya beliau datang lagi menziarahi Rasulullah dan kembali membaca pujian-pujian untuk Rasulullah. Dan di saat itu datanglah seorang yang masih muda dan gagah serta berwajah cerah menemui beliau dan mengajak beliau untuk makan siang di rumahnya. Beliau teringat kejadian tahun yang lalu, namun beliau tetap menerima ajakan tersebut sehingga beliau dibawa ke rumah anak muda itu. Sesampainya di rumah anak muda itu, beliau dapati rumah itu adalah rumah yang dulu pernah beliau datangi, lalu lidah beliau dipotong. Anak muda itu pun meminta beliau untuk masuk, yang akhirnya beliau pun masuk ke dalam rumah itu hingga mendapati sebuah kurungan besar terbuat dari besi dan di dalamnya ada seekor kera yang sangat besar dan kelihatan sangat ganas. Kemudian anak muda itu berkata, "Engkau lihat kera besar yang ada di dalam kandang itu? Dia adalah ayahku yang dahulu telah menggunting lidahmu." Maka keesokan harinya Allah mengubahnya menjadi seekor kera. Nauzubillah. Dan hal yang seperti ini telah terjadi pada umat terdahulu. Sebagaimana firman Allah, "Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina." Quran Surah Al-A'raf ayat 166. Kemudian anak muda itu berkata, "Jika ayahku tidak boleh sembuh, maka lebih baik Allah matikan saja." Maka Syekh Farasdak berdoa, "Ya Allah, aku telah memaafkan orang itu dan tidak ada lagi dendam dan rasa benci kepadanya." Dan seketika itu pun Allah mematikan kera itu dan mengembalikannya pada wujud yang semula. Dari kejadian ini jelaslah bahwa sungguh Allah mencintai orang-orang yang suka memuji Nabi Muhammad, karena pujian kepada Nabi Muhammad disebabkan oleh cinta. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga lewat video ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran serta hikmahnya.